putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Pemirsa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu alias menunda pemilu 2024 menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai majelis hakim memutus perkara perdata tersebut ultra vires atau melampaui kewenangannya. Para pakar hukum ramai-ramai menyebut putusan ini ajaib karena sulit dipahami jika hakim tidak memahami prinsip sederhana mengenai kewenangan absolut masing-masing pengadilan. KPU pun tidak tinggal diam. Mekanisme banding ditempuh agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan ajaib ini. Presiden Joko Widodo pun ikut angkat bicara. Presiden mendukung langkah KPU untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan. Sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Saya ajak Anda ngobrol dengan Titi Anggraini, pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, dan Alif Kamal, Wakil Ketua Umum Partai Prima yang bergabung secara virtual. Selamat malam Mbak Titi, Pak Alif. Selamat malam Mbak Christian, ya. Pak Alif. Saya tanya dulu ke Pak Alif. Pak Alif, apakah sudah bergulir proses bandingnya? Artinya KPU sudah menyampaikan memori banding dan sebagai tergugat, apakah Partai Prima sudah mengajukan kontra memori banding? Belum. Sampai hari ini kami belum mendapatkan itu, dan bagi kami sih sebenarnya soal gugatan ini kan ada poin juga yang di poin 6 itu pelaksanaannya serta-merta gitu loh. Saya nggak tahu apakah memang masih ada perdebatan soal poin ini. Mungkin ada beberapa ahli juga yang tidak sepakat dengan poin 6 ini, tapi kami menganggap bahwa pertama ya sudah, sebenarnya hormati dululah putusan ini gitu. Nah, yang namanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini kan adalah lembaga peradilan kita yang harus kita hargai dan hormati. Jadi sekali lagi semua pihak menahan diri untuk tidak memberikan komentar apapun, baik itu pejabat negara, kemudian misalnya ada beberapa ketua partai politik juga menyatakan bahwa udah kita lawan aja putusan ini. Jangan gitu. Ini lembaga pengadilan yang harus kita hormati dan harus kita hargai. Jadi sekali lagi kita gimana? Ya Pak Alif, tapi masalahnya nih putusannya tidak main-main nih. Tahapan-tahapan pemilunya dihentikan ya. Karena kalau Anda katakan tadi bahwa perintahnya adalah harus serta-merta, berarti KPU ibaratnya lagi megang alat nih yang buat dikerja, langsung ditaruh. Harus diminta ditaruh nih, segera berhentikan. Ya, itu konsekuensi logis dari KPU yang melakukan tindakan kecurangan pada saat kami verifikasi administrasi di bulan Desember dan November 2020. Pak Alif, itu konsekuensi logis yang harus diterima oleh KPU. Jangan kemudian berlindung pada aturan bahwa kemudian ini kami bisa banding, kemudian benar bahwa ada aturan-aturan formal itu, tapi aturan-aturan formal ini juga kemudian yang digunakan juga oleh KPU untuk menggugurkan hak-hak kami untuk menjadi peserta pemilu gitu loh. Pak Alif, jadi, kalau dari kacamata awam nih, apakah dengan perspektif demikian Partai Prima ini egois betul minta KPU yang salah, satu negara yang dihukum? Kita nggak boleh pemilu nih satu negara. Loh, ini kami tidak ada amar putusan di PN pusat, itu tidak ada yang eksplisit menjelaskan ada kalimat tunda pemilu, nggak ada. Baca kembali putusan itu. Jadi putusannya itu adalah menghentikan sisa tahapan pemilu 2024, kemudian kita mulai dari awal melaksanakan pemilu itu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Bahwa kemudian ada konsekuensi logis eksplisit nanti
tergambar bahwa ini adalah penundaan pemilu secara eksplisit. Itu konsekuensi logis, sekali lagi kami katakan bahwa ini ada kecurangan KPU. Jangan kemudian beban itu diberikan kepada kami. KPU juga harus diberikan beban itu gitu loh. Bahwa ada kecurangan yang mereka lakukan dan itu terbukti di pengadilan. Oke, Pak Alif. Mbak Titi, ini kalau pakai logika sederhana saya tadi, bahwa ini yang salah secara perdata ya, yang salah adalah KPU yang dihukum satu negara nih. Saya, Mbak Titi, atau siapapun yang sudah punya KTP, punya hak pilih nih, jadi nggak bisa milih nih gara-gara harus diulang 2 tahun ke belakang prosesnya, tahapannya. Iya, pertama Mbak Christian, saya ingin menggambarkan dulu ya, memang ada perubahan sikap Prima ketika Prima datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apa yang dimohonkan di PT UN dengan petitum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau kita baca permohonan di PT UN itu Prima mintanya satu, membatalkan produk dari KPU, yang kedua adalah meminta Prima agar dijadikan peserta pemilu 2024. Nah, dalam konteks itu maka permohonannya bisa dipahami. Tapi kemudian terjadi pergeseran yang sangat fundamental ketika gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonannya ada 2. Material adalah meminta ganti rugi 500 juta dan imaterial pertama menghentikan tahapan dan yang kedua memulai tahapan dari awal paling kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Jadi 2 tahun 4 bulan 7 hari ini adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu dari awal penyusunan regulasi sampai dengan pelantikan calon terpilih, apalagi dalam hal terjadi 2 putaran. Jadi itu merupakan hasil penjumlahan hari dari keseluruhan tahapan. Nah, memang tidak ada kata penundaan. Tapi Pak Alif, ini kan kalau kita hitung ya, pasal 167 Undang-Undang 7 2017 bicara bahwa kalau tahapan dimulai dari awal, Undang-Undang Pemilu mengatakan tahapan paling awal harus sudah dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, kalau misalnya putusan ini kan adalah awal Maret. Kalau hitung kita 20 bulan, itu adalah paling lambat sebelum hari pemungutan suara, dan itu adalah awal Maret, berarti 20 bulan berikutnya itu adalah pada bulan November 2024. Betul, Mbak Titi. Saya potong dulu, Mbak Titi. Gini, Mbak Titi. Kita tidak berdemokrasi ini tidak hanya sekedar demokrasi prosedural, Mbak Titi. Sekali lagi kami katakan bahwa ada substansi demokrasi kemudian yang harus kita jaga. Kalau dalam asas pemilu itu dijelaskan bahwa harus luber, jujur dan adil. Mari kita saksikan bersama banyak laporan di DKPP. Komisioner-komisioner KPU daerah justru melaporkan komisioner KPU pusat. Ada ketidakjujuran di sana, ada ketidakadilan di sana. Di mana kemudian persepsi kita yang namanya luber jurdil itu dalam posisi hari ini tidak ada keadilan, tidak ada kejujuran di KPU sekarang. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Kalau soal pemilu yang bersih, pemilu yang tidak curang, saya kira kita satu frekuensi nih. Pak Alif pasti tahu betul gerakan koalisi masyarakat sipil untuk pemilu bersih. Termasuk tadi yang disebutkan di DKPP dan lain sebagainya. Tetapi kita kan juga bicara konteks ya. Sebagai misalnya pengajar hukum tata negara dan pegiat pemilu, saya inginnya itu satu paket. Yang pertama adalah pemilunya tidak boleh curang, yang kedua pemilunya juga tepat waktu. Dan yang berikut adalah saya ingin prinsip-prinsip konstitusionalisme di dalam konstitusi kita soal pembatasan masa jabatan itu kita patuhi bersama begitu. Nah, memang ada problem di dalam gugatan Prima ini karena pokok persoalan permasalahan pendaftaran dan verifikasi partai politik yang dipersoalkan itu tidak pernah mendapatkan penyelesaian formal. Di mana yang disoal itu kan adalah di mana Prima mempersoalkan KPU itu tidak secara profesional, cermat, terbuka menindaklanjuti dengan baik putusan Bawaslu nomor 2 tahun 2022. Dan ketika itu dipersoalkan di Bawaslu, Bawaslu menolak dengan argumen bahwa Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti proses yang merupakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu. Jadi Bawaslu ini sederhananya bilang begini, Mbak Christian, kami tuh hanya mau menangani sengketa 1 kali saja, tidak mau berkali-kali begitu ya. Lalu pergi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, di Pengadilan Tata Usaha Negara juga substansinya ditolak untuk diperiksa karena kata PT UN objeknya itu nggak sesuai. Objeknya itu harusnya itu keputusan, bukan berupa surat tidak menerima proses sengketa.
Tetapi dalam konteks itu memang ada problem. Tetapi saya kira lompatan apa yang diminta itu terlalu jauh. Karena kalau misalnya proporsionalitasnya masih sama dengan ketika minta di petun agar Prima dijadikan peserta pemilu, saya memahami permohonan itu. Tetapi ketika kemudian misalnya kita bisa mengulang jadi ya kembali saya tahapan pemilu. Iya, saya menduga-duga saja. Mungkin Prima itu saking keselnya gitu ya, ya udahlah minta yang nggak masuk akal sekalian deh begitu ya. Karena prosesnya terlalu panjang begitu. Ternyata dikabulkan. Nah, Ya, ini saya yang mau tambahkan Mbak Tuti. Jadi gini, jadi memang ada mekanisme yang kemudian sudah tertutup secara formal buat kami. Ya. Keadilan yang kami minta di Bawaslu, keadilan yang kami minta ke KPU, kemudian ditutup secara undang-undang. Semua ditutup. Sementara ada kebusukan yang kami lihat, ada ketidakjujuran yang kami lihat, ada ketidakadilan yang kami lihat dalam verifikasi administrasi. Sekarang, kalau kita mau bilang bahwa kemudian, kesalahan KPU kemudian mengakibatkan tertundanya hak pilih 270 juta rakyat Indonesia. Kenapa tidak kalau kemudian KPU-nya tidak beres? Bawaslu-nya tidak beres? Iya dong. Pahami juga kami, anggota kami yang 365.000 itu untuk ikut serta dalam pemilu. Gimana dengan hak 365.000 anggota kami gitu? Nah, Mbak Titi bisa jawab nggak ini logikanya? Nih gara-gara ada satu partai yang menilai bahwa hak konstitusionalnya tidak bisa dipenuhi, maka nggak apa-apa juga 270 juta yang atau nanti yang punya hak pilih. Kita perbaiki KPU, kita perbaiki Bawaslu, kemudian langsungkan pemilu, jalankan pemilu. Kami bikin partai politik. Cara perbaikannya saya kira satu, kan tadi sudah disampaikan, kalau permohonan yang diminta itu mengakomodir Prima menjadi peserta pemilu, kita sama-sama mafhum, sama-sama paham. Yang kedua adalah memperbaiki institusi penyelenggara pemilu kita, itu menjadi semangat kita bersama. Perjuangan kita itu satu nafas. Bedanya, apakah kemudian dengan menegasikan agenda yang kita inginkan, pemilu yang tidak curang dan juga tepat waktu, satu-satunya dengan memulai dari awal. Ada cara lain, yaitu apa yang misalnya sekarang sedang berlangsung di DKPP. Kan kita masih bisa mengenal mekanisme pergantian antar waktu. Nah, itu juga cara-cara yang bisa didorong. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Pusat itu kan bisa diproses lebih lanjut, dan itu yang harus dibunyikan bahwa seolah-olah nih kan sekarang dilokalisir Prima cuman minta bahwa yang penting pemilunya ditunda, tetapi kemudian problem-problem itu tidak muncul. Saya kira itu secara proporsional perlu dihadirkan. Karena memang Mbak Fristian, ada problem di dalam sistem keadilan pemilu kita. Contoh ya, Prima ini ditolak di Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tetapi kasus serupa dengan objek serupa itu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh itu diproses. Tetapi saya tidak pada posisi yang sama dengan Pak Alif. Bagi saya sih mintanya ini istilahnya proporsional saja ya. Ya, proporsional saja kalau memang soal perdata antara Prima dan KPU ya Prima saja. Ya, Mbak Titi, Pak Alif, kita lanjutkan obrolan kita, tapi kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.